Hari ini sidang Jiwasraya telah memasuki masa akhir sidang. Sidang pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli telah selesai. Tanggal 23 September tahun 2020 telah memasuki penuntutan di sidang dengan terdakwa Henrys Manrahim CS, dan tanggal 24 September tahun 2020 untuk Beni Cokro Saputro CS. Sampai dengan berakhirnya sidang, walaupun sering disebut dalam persidangan, Bakri dan Rini Sumarno tetap tidak terjamah oleh kejaksaan. Sementara itu negara telah menyiapkan 20 triliun bagi entitas asuransi baru untuk mengambil alih tanggung jawab Jiwasraya. Henrys Manrahim, Heri Prasetyo dan Syamirwan yang secara nyata telah berjuang dan berhasil menyelamatkan Jiwasraya. Asuransi tertua di Indonesia kini justru menanti palu hakim sebagai puncak dari persidangan kasus yang telah berbulan-bulan disidangkan. Tuduhan korupsi yang dituduhkan para jaksa kini menunggu palu hakim. Apakah tuduhan tersebut bisa meyakinkan majelis hakim atau malah tuduhan tersebut akan dimentahkan oleh pembelaan penasehat hukum terdakwa? Saksi ahli Prof. Munzakir, pakar pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang dihadirkan oleh penasehat hukum pada persidangan kemarin telah membantahkan argumentasi para jaksa selama ini yang telah membawa kasus ini pada ranah tindak pidana korupsi. Menurut saksi ahli, walaupun sahamnya dimiliki negara tetapi karena bentuknya perseroan terbatas maka hukum yang diikuti adalah hukum PT, bukan aturan BUMN. Prof. Munzakir juga menyampaikan bahwa kasus investasi pasar modal ini juga tidak tepat ditangani secara pidana oleh kejaksaan, tetapi seharusnya disidik oleh penyidik OJK dengan aturan pasar modal. Saksi ahli lainnya yaitu Dr. Eko Sembodo, seorang ahli keuangan negara yang juga mantan pejabat di BPK, juga mengatakan bahwa yang disebut keuangan negara adalah uang yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Uang negara yang dikelola oleh pihak lain, BUMN misalnya, bukanlah merupakan uang negara tetapi uang perusahaan yang sahamnya dimiliki negara. Pemeriksaan BPK pun harus memenuhi kaidah standar pemeriksaan keuangan negara, diantaranya independen, pasti, nyata. Dengan banyaknya kata diduga pada hasil pemeriksaan BPK atas kasus Jiwasraya ini, maka menurut saksi ahli, pemeriksaan tersebut terbukti tidak memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara, dan itu berarti bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. Saksi ahli Prof. Munzakir, atas pertanyaan dari penasehat hukum, juga heran mengapa jaksa menerima laporan dan mengusut Jiwasraya atas laporan pribadi, bukan laporan RUPS, karena seharusnya permasalahan PT diselesaikan melalui RUPS. Apabila RUPS menemukan unsur pidana, maka RUPS bisa mengutus seseorang untuk atas nama RUPS melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum. Maka menurut saksi ahli, seharusnya kejaksaan menolak laporan yang dilakukan oleh Rini Sumarno atas nama pribadinya. Dari keterangan dua saksi ahli yang ditampilkan kemarin, kita bisa melihat betapa tidak profesionalnya kinerja kejaksaan dan juga BPK. Pimpinan negara sudah selayaknya meneliti dan kalau diperlukan mengganti para pimpinan di kedua lembaga tersebut. Kalau melihat apa yang dikemukakan oleh dua saksi ahli kemarin, maka jelas kejaksaan telah melakukan kecerobohan dan berarti para terdakwa akan dibebaskan dari segala dakwaan. Kalau terjadi seperti itu, maka menurut saya pemenangnya adalah Bakri dan Rini Sumarno. Para terdakwa telah menjalani hidup sebagai tahanan selama beberapa bulan. Para pengusaha seperti Beni Cokro Saputro, Heru Hidayat telah kehilangan perusahaannya. Bagaimana nasib barang sitaan dari kasus ini? Kita tunggu saja cerita kelanjutannya. Bakri yang sudah menikmati report saham ke Jiwasraya senilai lebih dari 4 triliun sejak tahun 2004 sampai tahun 2006 dan sampai sekarang belum ditebus.
serta Rini Sumarno yang melalui Heksana telah berhasil mematikan Jiwasraya melalui pengumuman gagal bayarnya dan disempurnakan oleh Erick Thohir. Dengan menutup Jiwasraya dan negara menggelontorkan uang 20 triliun untuk menanggulangi nasabah Jiwasraya. Dengan ditutupnya PT Asuransi Jiwasraya, maka terkuburlah semua kasus elit negeri ini yang pernah menikmati uang Jiwasraya. Bakri dan Rini terbukti telah berhasil menelikung negara melalui Kejaksaan dan BPK. Kembali setelah kasus-kasus Bakri yang pernah terjadi, rakyat seperti kita hanya bisa gemas karena Bakri kembali lolos. Bagaimana menurut Anda?